Shalom, selamat pagi jemaat GPIB Hosiana terkasih. Pagi ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan melalui bacaan kita Sabda Bina Umat pada hari ini, hari Senin tanggal 27 November 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Bapa, karena pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai kehidupan kami Bapa. Kami meminta kepadamu kiranya Engkau memimpin kami melalui sabda firman-Mu pada hari ini, agar dapat kami menjalaninya dalam kehidupan kami hari ini. Untuk itu Bapa, bersabdalah dan berbicaralah kepada kami, buatlah kami mengerti dan buatlah kami dapat mampu melakukan firman-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan terambil pada pagi hari ini dari Zakaria pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10, yang berkata, penglihatan keempat imam besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya.
Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikian firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapus segala kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara." Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kita pagi hari ini bertema yang dekil dan kotor dibersihkannya. Apa yang akan kita lakukan melihat anak terkasih sangat dekil, kotor dan menjijikan? Marah, meninggalkannya dan mencari anak yang lain? Atau sekalipun kecewa, tetap mencintainya? Langkah kedua itulah yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Dalam penglihatan Sakaria yang keempat, dikisahkan bahwa imam besar Yosua dengan pakaian kotor didampingi malaikat Tuhan, tetapi di sebelah kanannya ada iblis yang berdiri dan mendakwa dia. Sebagai imam besar, pakaian Yosua tidak boleh kotor, dan kondisi inilah yang membuat iblis mendakwanya. Dakwaan iblis direspon malaikat dengan ucapan, "Hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api?" Selanjutnya malaikat diperintahkan untuk menanggalkan pakaian kotor Yosua dan mengenakan pakaian pesta, karena kesalahannya telah dijauhkan. Umat Israel gagal mewujudkan harapan Tuhan. Dosa membuat mereka bagaikan anak yang dekil, kotor dan menjijikan. Namun Allah tidak meninggalkan dan mencari penggantinya. Sebaliknya, dengan penuh kasih ia membela dan menanggalkan bagian yang kotor lalu menggunakan pakaian pesta. Sebagai syair lagu Kidung Jemaat 40 berbunyi, "Ku hilang buta bercelah, olehnya ku sembuh." Betapa istimewanya umat milik Allah yang tidak layak dipulihkan dan yang meresponi dengan hidup menurut jalannya serta melakukan tugas yang diberikannya, akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Maksudnya, orang yang dipulihkan jika hidup sesuai kehendaknya akan hidup lebih baik dengan berkat-berkat yang lebih. Anak yang dekil dan kotor tidak dibuang, tetapi dibersihkannya, lalu yang merespon dengan melakukan kehendaknya akan menerima lebih banyak lagi. Sabda ini memberi harapan bagi orang tersesat bahwa kasih-Nya akan memperbarui kita, tetapi kita perlu meresponinya dengan menata hidup sesuai kehendak-Nya. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dengan kembali menyanyi Kidung Jemaat 40 bait 3 dan 4. Di jurang yang
Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa karena kami sudah boleh merenungkan firman-Mu. Bapa di surga, kami berterima kasih bahwa kasih-Mu begitu besar kepada kami. Engkau tidak membuang kami walaupun kami penuh dengan dosa. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bertobat, dan Engkau kembali memberikan kami kemampuan, kesempatan untuk melakukan apa yang tidak pernah kami lakukan, apa yang belum kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kesempatan pada pagi hari ini Bapa, kami ingin berdoa dalam doa syafaat untuk jemaat-Mu di GPIB Hosiana, terkhusus bagi ketiga keluarga yang ada pada jemaat kami, yaitu keluarga Bapak Paul Awi, keluarga Ibu Julani Yuliana Borian, dan keluarga Bapak Redi Borian. Bapa di surga, Engkau mengenal ketiga keluarga ini lebih daripada kami mengenal mereka. Tentu mereka selalu berdoa dan memohon dan mengangkat puji-pujian kepadamu, beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kepada mereka apa yang mereka doakan dan apa yang mereka harapkan, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergumulan mereka. Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kesempatan pagi hari ini juga kami ingin mendoakan untuk pelayanan kategorial PKP, Persekutuan Kaum Perempuan di GPIB Hosiana. Tuhan berkati para pengurusnya Tuhan, agar dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Roh Kudus menolong mereka, memberkati mereka melakukan dan menjalani program-program di gereja kami GPIB Hosiana. Biarlah sebagai ibu-ibu rumah tangga, mereka tetap melayani Engkau dan menjadi tiang doa bagi rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, Engkau berkatilah Pelkat PKP di gereja kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja GPIB Hosiana dengan program-programnya. Tuhan Yesus juga menolong, biarlah segala program-program boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang membutuhkan biaya Engkau siapkan, dan segala sesuatunya ya Tuhan tidak akan Engkau tinggalkan bersama dengan para pengurus-pengurus di gerejamu GPIB Hosiana. Kami berdoa untuk khususnya untuk isu-isu sosial, terkhusus untuk isu resesi. Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan menghadapi segala musim kehidupan di dalam hidup kami ini ya Bapa. Kami tetap akan dicukupkan. Angkat segala kekhawatiran kami dan ingatkan kami akan firman-Mu. Janganlah kami khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang kami hendak makan, apa yang hendak kami pakai. Itu tersedia bagi kami oleh Bapa di sorga. Oleh sebab itu, menghadapi isu apapun juga, bahkan resesi sekalipun, kami tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami dan menolong kami melewatinya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pendeta kami, ketua majelis jemaat kami, Bapak Marinus Manaki, dengan Ibu Ririn, anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, dengan cucu Kenneth. Tuhan berkati mereka semua. Dan Tuhan juga menolong agar Bapak Pendeta boleh menjadi gembala bagi kami. Terima kasih Bapak di sorga. Engkau juga memberkati karyawan yang bekerja bagi jemaat kami, Ibu Leni, Ibu Ella, Bapak Maklon, dan Saudara Oding. Tuhan juga berkati mereka boleh mengerjakan pekerjaan dengan setia, karena mereka tahu mereka melakukannya untuk Tuhan, dan Tuhan akan membalas, dan apa yang mereka kerjakan tidak menjadi sia-sia. Bapak, kami juga berdoa untuk para teman presbiter kami Tuhan, sesama pelayan, penatua diaken dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati. Tuhan berada bersama dengan kami, menguatkan kami semua untuk menjalankan tugas panggilan kami yang telah kami janjikan kepadamu. Inilah aku, pakailah aku. Dan Tuhan telah menjanjikan bahwa Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini.
Kami sudah membawa doa kami ini ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami ya Bapa menurut kasih setia-Mu, menurut firman-Mu, dan sempurnakanlah doa kami ini yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi jemaat Hosiana, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.